Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut sekarang berapa menit? Udah dibagi berapa menit? Lurah 10 menit. Saya mah terus saya cari waktuan mah ngomong terus. Berapa menit Pak RW? Berapa menit di? 2 menit. Ya, Bapak Ibu kembali saya menghimbau salah satunya hadirin bahwasannya segala sesuatu yang berkaitan dengan junjungan Nabi Muhammad SAW, meskipun tadinya sesuatu tersebut adalah hal yang kecil, apabila sudah berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang besar. Apabila ada sesuatu hal yang sepele, apabila sudah berhubungan berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu tersebut tidak lagi bisa disepelekan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas", bahwasanya kita umat Nabi SAW adalah umat yang paling baik, umat yang terbaik di antara seluruh umat yang lain-lainnya. Kita disebut oleh Allah menjadi umat terbaik. Lantas yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan kita dipuji langsung oleh Allah, disebut kita ini adalah umat yang terbaik? Apakah karena ibadah kita? Apakah karena taatnya kita? Apakah karena amal soleh kita? Lah, semata-mata kita dijadikan umat terbaik. Satu, karena kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, maka umatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang paling mulia. Sebagaimana kita hadir di tempat ini, di antara kita semua tak ada yang terlepas dari perbuatan dosa, tak ada yang terlepas dari perbuatan maksiat, tak ada yang terlepas daripada kesalahan. Akan tetapi apabila sudah berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka segala sesuatu tidak bisa disepelekan, segala sesuatu tidak bisa dianggap enteng. Sekarang kita kumpul di tempat ini, yang mungkin dari rumah membawa dosa, membawa salah, membawa khilaf, membawa maksiat, tapi kumpul di tempat ini membaca salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Meskipun yang hadir banyak dosanya, meskipun yang hadir banyak salahnya, meskipun yang hadir banyak khilafnya, tapi kalau sudah berhubungan dengan baginda Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana kita semua tahu,
sendal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua di sini semuanya tahu, yang namanya sendal itu pasti hina. Nggak ada sesuatu yang istimewa dalam sendal. Yang namanya sendal itu pasti dipakainya diinjek-injek di tanah kotor. Nggak ada yang spesial. Sendal ini sepele, tapi kalau sudah berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad, maka sendal tidak bisa disepelekan. Sebagaimana sendal yang biasa dipakai, diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita biasanya disebut terompah, tahu terompah? Terompah gambar sendal Nabi, kita pajang di tembok, kita pajang di dinding untuk mendapatkan tabaruk, untuk mengharapkan keberkahan daripada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sedikit para habaib, para ulama yang memakai lambang gambar dari terompah, digambar di pecinya, dipakai di kepala. Padahal ini sendal. Sendal ini nggak ada harganya, tapi tidak dengan sendal yang diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan para muhaddiqin mengatakan sendal yang diinjak oleh Nabi ini kalau dibandingkan dengan malaikat Jibril, maka lebih afdol, lebih utama sendal yang diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad. Udah kita semua tahu yang namanya malaikat, jangankan sekelas malaikat Jibril, malaikat yang biasa aja. Malaikat yang biasa itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk semata-mata taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah menciptakan malaikat khusus untuk bersujud, maka ini malaikat akan mampu bersujud dari awal diciptakan ila yaumil qiyamah, enggak akan pernah bangun daripada sujudnya, saking taatnya ini malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelas malaikat yang biasa. Sedangkan ini yang dibandingkan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini rajanya para malaikat, hadirin wal hadirat. Dibandingin sama sendal yang diinjak Nabi, jauh lebih mulia, lebih utama, lebih afdol sendal yang diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, saat Nabi Muhammad naik ke atas langit, Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril, malaikat didampingi oleh rajanya malaikat. Namun begitu sampai di langit ketujuh, tembus Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, ketahuilah bahwasannya ini adalah batasan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya," kata malaikat Jibril, "aku melewati batasan tersebut, maka aku akan hancur dan binasa, tidak akan sanggup melewati daripada batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala." Tapi istimewanya Nabi Muhammad tembus sampai Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya, menariknya, Nabi Muhammad saat ketemu sama Allah, yang mana malaikat Jibril tidak sanggup untuk naik ke atas, Nabi Muhammad dalam keadaan memakai sendal yang diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad. Malaikat Jibril nggak sanggup lagi naik ke atas, tapi sendalnya nyampe ke atas. Kenapa? Karena bukan masalah sendalnya, tapi siapa yang pakai? Yang pakai junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Bayangin, sekelas sendal yang diinjak begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena berhubungan, berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini bersama anak cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad? Kalau sendal saja hanya karena diinjak begitu dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana dengan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan bisa berkumpul dengan para habaib, bisa berkumpul dengan anak cucu keturunan Nabi Muhammad yang di dalamnya mengalir darah suci yang mulia, junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka beruntung kita semua yang hadir di tempat ini. Maka saya ajak semuanya untuk sama-sama kita bacakan maulid, untuk sama-sama munajat, untuk sama-sama bersolawat. Kira-kira siap apa enggak? Siap apa enggak? Ini malam yang istimewa hadirin. Belum tentu tahun depan kita masih bisa kumpul kayak begini, betul? Betul? Belum tentu kita tahun depan masih dikasih umur, betul? Belum tentu di tahun depan kita masih diberikan sehat afiat, betul?
maka manfaatkan waktu yang singkat ini, kita maksimalkan untuk menyambung, untuk mengikat, untuk menyambung ikatan cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat tadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu tersebut tidak bisa disepelekan, akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung ada cucunya dan duduk di tengah-tengah kita semua, kita manfaatkan. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama darah dagingnya baginda Nabi, mudah-mudahan menjadikan sesuatu Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua yang hadir. Semua yang hadir punya hajat, digabul segala hajatnya. Yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Yang punya usaha, Allah lancarkan usahanya, berkah junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, sekarang Nabi mau tanya dulu nih sama semua jamaah, kira-kira ini acara mau beres sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam berapa? Sampai jam 1? Sanggup? Jam 12? Sanggup? Jam 2? Jam 3? Jam 4? Jam 5? Sallu ala Muhammad. Kita khusus ini malam kita bikin beda. Kita ambil berkahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tawasulkan, kita kirim Fatihah, kita kirim hadiah khusus untuk orang tua kita semua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup kita niatkan Fatihah untuk beliau supaya panjang umur, diberikan kesehatan, rezeki yang luas. Yang sudah meninggal mudah-mudahan selalu berada di sisi, di tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keberkahan apa-apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dengan zikirnya, dengan salawatnya, dicatatkan menjadi suatu bekal untuk kita di kehidupan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dipantaskan oleh Allah bisa berkumpul dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau baca maulid siapa apa enggak? Baca maulid lagi siapa apa enggak? Benar, benar. Tadi katanya udah baca maulid, gak apa-apa. Makin banyak baca maulid, makin banyak rahmat bakal diturunin sama Allah Subhanahu. Jangan salah, maulid ini isinya salawat. Makin banyak salawat yang dibaca, maka makin banyak keberkahan yang akan kita dapatkan. Waktu Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj, ini Nabi Muhammad menyaksikan ada satu malaikat yang wujudnya beda dengan yang lain, aneh dengan yang lainnya, enggak seperti yang lainnya. Ini malaikat dia punya tangan 1000, dari setiap tangan memiliki jari 1000. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW, beliau nanya kepada malaikat Jibril yang menemani. Beliau bertanya, wahai Jibril, itu malaikat kenapa bentuknya berbeda? Memang apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat tersebut? Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ketahuilah bahwasannya malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk menghitung setiap jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat bisa ngitung air hujan dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, ila akhir zaman. Hujan bisa dihitung berapa jumlahnya oleh ini malaikat. Sungguh hebat, luar biasa. Kalau bapak-bapak yang hadir di tempat ini, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, kalau seandainya hujan 5 menit bisa dihitung apa enggak? 5 detik bisa dihitung apa enggak? 1 detik bisa dihitung apa enggak? Saking banyaknya, itu cuma 1 detik, cuma 5 menit, cuma 1 jam, kita udah nggak bisa hitung. Lantas bagaimana dari zaman ke zaman, awal diturunkan hujan sampai akhir zaman, ini malaikat dia bisa menghitung berapa banyak jumlah tetesan air hujan yang dijatuhkan ke muka bumi. Lantas Nabi Muhammad menghampiri malaikat tersebut. Beliau berkata, wahai malaikat, apakah benar engkau ini ditugaskan oleh Allah untuk menghitung setiap jumlah tetesan air hujan? Benar ya Rasulullah. Nanya lagi Nabi Muhammad, engkau sanggup untuk menghitung berapa jumlah tetesan air hujan? Sanggup ya Rasulullah. Lantas takjub Nabi Muhammad, salut kepada ini malaikat. Enggak lama ini malaikat bilang, ya Rasulullah, meskipun aku bisa menghitung berapa total jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi,
akan tetapi aku memiliki satu kelemahan. Kata malaikat, kata Nabi SAW, apa kelemahanmu? Engkau begitu hebat, engkau begitu luar biasa. Apa yang menjadi kekuranganmu? Apa yang menjadi kelemahanmu? Lantas jawab Nabi Muhammad, jawab malaikat tersebut, ya Rasulullah, meskipun aku sanggup untuk menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang jatuh ke muka bumi, akan tetapi aku tidak sanggup untuk menghitung berapa jumlah pahala yang Allah berikan kepada umatmu yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali. Kita satu kali baca salawat kepada Nabi Muhammad, ini malaikat dia nggak bisa hitung berapa pahala yang Allah kasih kepada orang yang senantiasa bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita manfaatkan ini waktu yang singkat, mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan, dan mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini menjadi wasilah, menjadi asbab kita nanti besok lusa bisa kumpul sama junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka sekali lagi Habib tanya, semuanya siap buat mengikuti sampai akhir? Siap? Benar. Mulai itu balik. Ibu-ibu siap, ibu-ibu siap ngikutin sampai akhir? Siap? Mau ngobrol, mau ngegosip, mau ngegosip, mau ngomongin, mau benar, mau balik, mau awas namun baliknya, tiada ketemu dia. Namun ibu-ibu balik awas. Insyaallah kita sama-sama kita tawasul kirim Fatihah. Jangan dulu ada yang ngobrol, jangan dulu ada yang keluar suara, kecuali nanti kita keluarkan suara yang keras untuk bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Fadilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ali baiti min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat tabi'in wal ulama al-amilin wal malaikat al-muqarrabin sallallahu alaihi wasallam wal awliya qad barabbani مولانا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز سمي سيد المهاجر الله الإمام أحمد بن عيسى وسلفاك المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهما وفلهما وضوه بكى لما أجمعين وزوج من فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأبي بن سالم وصولهما فروعهم وزوج من صاحب الأرض كن بالأنفاس والنور الأخلاص والنبلاس الإمام القدوة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس وزوج سالم بن عبد الله بار وصولهما فروعهما وزوج من صاحب الحضرة والمقام كرامة Empang Bogor جدنا حبيب عبد الله بن محسن العباس وأولاد وأولاد الحبيب محسن حبيب زين حبيب حسين حبيب أبو بكر شريف ومفهد بنت عبد الله عباس والحبيب علوي بن محمد الحداد وصالحهم وفروعهم وزوج إلى سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن أحمد سقا بوكندوري وزوج إلى أولاد الحبيب علي بن عبد الرحمن سقا وصولهم وفروعهم وزوج إلى سيد الوالد الحبيب محسن بن أحمد محسن وزوج إلى الحبيب علي السقا وصولهم وفروعهم وزوج إلى السيد شريف وهبة مريم بنت محسن بن عبد الله بن محسن العباس وصولهم وفروعهم سميلا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجدادنا وجداتنا وأخواتنا وخالاتنا وجميع أقربائنا وجميع من دعا لنا بخير خصوصا إلى روح. Sebutin nama orang tuanya masing-masing. وصولهم وفرهم سميلا وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وليغفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجهجنة مصوهم واسكنوا في فرادس الجنان. ناوينا نقرأ مولد سبت الضرر للسيد وحبيبي وقلبي وروح والجسدي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب الكتاب مولد سبت الضرر أن الله يجعلنا من أهل الخير من أهل الطاعة
من أهل العبادة وطويل العمر بالصحة والقوة واللطف والعافية وأن الله يبعد من البلاء والوباء والطاعون والغنى والفتن ما ظهر منها وما بطن وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من نوى صاحب الحضرة والمقام حبيب عبد الله بن حسين الله تعالى وذريته وعلى من نوى الحبيب علوي بن محمد الحداد وكما نوى سلفنا صالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين Sebelum dimulai maulid, saya minta semuanya untuk sama-sama khusyuk, khususnya yang di luar, yang masih ada yang ngobrol, masih ada yang bercanda, tolong panitia atau para petugas untuk dinasehati. Sayang ini malam kalau misalkan terlewat begitu saja, sedangkan kita tanpa mendapatkan berkah dan manfaat sedikit pun. Ma'na'udzubillahi min. Maka saya minta khususnya untuk yang lagi di luar, adik-adik semuanya, untuk sama-sama jangan dulu ada yang ngobrol. Kalau ada anak-anak kecil, suruh masuk aja ke depan sini. Mana? Anak-anak kecilnya mana? Masuk aja ke dalam, nggak apa-apa. Panitianya ada panitia. Panitia mana? Ayo, anak-anak kecil sini, masuk ke dalam. Sini kita salawatan bareng-bareng, ayo. Bareng-bareng sama Agung kita salawatan. Semuanya masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ayo. Ayo, masih duluan masuk ke dalam. Sini masuk sini. Duduk. Masuk. Semuanya ayo. Masya Allah. Duduk yang baik, yang pintar. Insya Allah ini yang hadir sekarang di dalam, nanti mereka jadi ulama, jadi orang soleh, jadi ustaz, jadi penerus, bisa membanggakan kedua orang tua, bermanfaat untuk negara, untuk agama, nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal. Ayo, kalau masih ada yang di luar, daripada ngobrol-ngobrol, ayo mendingan masuk ke dalam. Kita abisin suara buat baca salawat sama Nabi Muhammad. Siap ikutin baca maulid? Siap? Siap tertib? Siap nggak bercanda? Siap nggak ada yang ngobrol? Shallu ala Muhammad. Masih ada yang ngobrol ke nonton. Kita baca salawat mendingan. Jangan dulu ada yang ngobrol. Semuanya sama-sama ikutin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. أشرف بدر في الكون أشرف. حضرة حمين حضرة. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل على محمد.
Rabbi salli sallim ya Rabbi salli ya Rabbi salli ala Muhammad ahlan wa mantiqan wa salam يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى حقا صل وسلم عليه يا رب صل على محمد من بالسخا والوفاء تخلى جرام يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مقرر يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مقرر يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وافتح من الخير كل مجال
salli wa sallim alaihi. Assalamu alaika asfal asfiyari. Assalamu alaika assalam. Lebih keras suaranya. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih keras. Allahumma salli. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عظيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما. اللهم صل وسلم. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut membacakan Maulid, Al-Fakir ingin sedikit menceritakan ada salah satu riwayat keutamaan orang yang membaca daripada salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira mau ngedengerin apa enggak? Mau tahu apa enggak? Tapi harus janji kalau lagi dibahas jangan ada yang ngobrol. Setuju apa enggak? Bisa apa enggak? Masih ada yang ngobrol. Jadi kita minta kepada semuanya yang hadir untuk sama-sama khusyuk. Kalau lagi sholawat, keluarin suara yang keras kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau lagi tausiah, lagi menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, saya minta semuanya untuk tidak ada yang keluar suara. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang mana beliau katakan, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ala ahli dzalikal baita awil masjida awil mahalla wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa mahumullah birahmati wa ridwan.
bahwasannya di mana saja tempat, mau itu di rumah, baik itu di masjid, baik itu di madrasah, atau dimanapun itu tempat, apabila dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad, ila haffatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk hadir datang ke tempat yang dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana pada saat ini. Ini yang belakang kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan ya? Urang penting ayeuna ageun naon? Ageun muludan. Apalagi di malam kita baca maulid kepada baginda Nabi besar Muhammad. Apa tadi dikatakan? Bahwasannya di mana saja tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan malaikat, mengutus para malaikat-malaikatnya untuk hadir duduk bersama orang-orang yang membaca maulid baginda Nabi besar Muhammad. Sama kayak sekarang contohnya. Nih kita ini lagi kumpul, lagi duduk, kita baca maulid. Maka sadar atau tidak sadar, duduknya kita sekarang itu sedang duduk kumpul bareng bersama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, ngapain? Ini malaikat datang ke tengah-tengah kita ngapain? Mau ngapain? Apa ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak lain satu, wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Ini malaikat diturunkan oleh Allah ke tempat yang dibacakan maulid, tugasnya satu, untuk mendoakan setiap orang yang hadir di tempat yang dibacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jangan kita anggap sepele. Di duduknya kita di tempat ini, setiap detiknya dihitung keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya kita duduk di tempat seperti ini dijadikan doa oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, ibu-ibu yang hadir dengan secara khusyuk, dengan khidmat, dengan girah, dengan semangat, hadir berkumpul, semua ibu-ibu nggak ada yang terlupakan satupun, malaikat semuanya dapat doa dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya semua yang hadir, bapak-bapak sekalian, jamaah, pemuda-pemudi, adik-adik sekalian, ini semuanya yang kumpul nih, dalam hati yang namanya orang itu pasti punya hajat apa enggak? Pasti punya cita-cita apa enggak? Pasti punya keinginan apa enggak? Nih, di malam ini hajat cita-cita yang kita simpan di dalam hati sedang diaminkan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan sampai di situ wa ammahumullahu birahmati wa ridwan, sehingga tempat tersebut dipenuhi dengan berkah, dengan keridhaan, dengan anugerah dari Allah Subhanahu. Tak terlepas dari setiap orang yang hadir, semuanya mendapatkan nazrah, mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Apalagi di malam kita kumpul memperingati maulid Nabi, kita baca maulid, duduk bersama para ulama, duduk bersama para habaib, duduk bersama anak cucu keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu keistimewaan yang Allah berikan kepada setiap dari kita semua yang hadir, kita ini sekarang sedang dipilih oleh Allah menjadi tamu keistimewaannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita bersyukur, jangan sampai sesuatu hal yang luar biasa ini hancur. Jangan sampai sesuatu yang luar biasa ini tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena yang namanya iblis, yang namanya setan, dia paham. Dia paham. Kenapa? Orang yang hadir, duduk sambil baca salawat, sambil baca zikir, mereka ini adalah sarana dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seumur hidup iblis menggoda untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, tapi dengan hadir di waktu yang singkat dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis enggak senang, setan enggak suka. Makanya setan ngegoda diri kita. Apalagi tadi hujan, di sini hujan kan tadi? Hujan apa enggak? Nah, komodi lamun musim hujan, nu ngaranna setan moal bakal cicing bener teh. Nu tadina urang sehat-sehat, nonton bola hayu, nonton konser siap, nonton segala macam hayu. Begitu arek waktu ngaji, ujung-ujung awak muriang aya teh.
Aya mangga. Aya nu awak nemudian maksakeun mangkat. Begitu lu lempang ningali kana panto sendalna leungit hiji. Aya mangga. Aya mangga. Bener. Kemudian dia anu geus rumah tangga, anu geus boga anak, begitu arek berangkat, budakna ceurik di jero aya mangga. Aya mangga. Khususnya ibu-ibu begitu arek mangkat, ternyata eta popoyan can diangkatan aya mangga. Godaan macem-macem, tapi begitu kita lewatin itu godaan satu demi satu sampai kita hadir ke tempat ini, kira-kira setan berhenti ngegoda apa enggak? Eta setan eureun apa henteu ngagoda urang? Eureun apa henteu? Sanajan geus nepi dieu masih digoda ku setan. Bener teu? Makanya tingali rata-rata anu datang ke masjid awalan manehna lain hayang diuk di hareup tapi hayang neangan tembok, hayang nyarande. Bener? Bahkan nggak sampai di situ, yang biasanya segil sehat, wow walafiat. Sana geus di poe Senin udah poe Jumat, pokoknya geus tunduh. Begitu datang ka dieu karasa tunduh teu? Karasa cangkel teu? Karasa jenuh teu? Bener ya? Ente, jangan goler lagi. Setan nggak berhenti ngegoda. Subhanallah masih dilalui, masih lewat. Iya bapak-bapak, pemuda, ibu-ibu semuanya diajak maulid siap, diajak sampai akhir siap, diajakkan sholawat siap, disuruh jangan ngobrol siap. Apakah setan berhenti ngegoda? Setan eureun apa teu ngagoda? Henteu, masih keneh henteu. Ku setan lamun ieu jelema teu kagoda, maka setan bakal asup ka jelema nu aya di sabelahna. Maka namun aya bapak-bapak ya keur khusyuk milu maulid hayang menang berkah. Setan ngagoda dibere lieur henteu mempan, dibere tunduh henteu mempan, dibere cara rangkel henteu mempan. Akhirna setan asup ka jelema sabelahna. Ujung-ujung nu tadina bapak keur khusyuk jelema sabelahna noel. Pak, ari eta kamari Persib teh beraha-beraha. Lamun teu dijawab teu ngeunah, bener teu? Akhirnya dijawab tungtungna jadi ngobrol. Mangkana lamun misalkan keur hadir pengajian, keur hadir maulid, lamun misalkan aya jelema di sabelah urang ngajakan ngobrol, berarti eta tinggal ya mana setannya? Mana ya? Insya Allah di sini semuanya orang-orang soleh, orang-orang mulia. Mudah-mudahan di kumpulan kita senantiasa diistiqamahkan oleh Allah. Makanya sekali lagi ingat prinsipnya, ikutin sampai akhir, keluarin suara pada tempatnya untuk baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mau kita terpancing atau tergoda oleh setan, karena pinternya setan. Alladzi yuwaswisu fi minal eta anu berat teh datangna dijin aja di golongan manusia kene. Lamun setan ngagoda henteu wujud teu katingali setanna, tapi lamun geus asup kana jelema maka wujud. Tadi teh aya rasa teu ngeunah. Makana prinsipna lamun di mana wae hadir, di mana saja ngaji, kalau ada orang yang ngajakin ngobrol berarti itu benar. Ade, makanya ulang ngobrol. Kita lanjut lagi baca pasal, kita berikan kepada guru kita Al Habib Umar bin Ali As-Segaf untuk membacakan pasal yang pertama. Mohon disunturkan kepada beliau Al-Waqaf fa'alihi tafadhol. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-qawi sultanuh الواسع المرحان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعده وسعانه على كان حكمة وتوالح علمه من حواس الأمة أن يزرع عند وجه أمه تأنيس لجنابها المسعود ومشاركة العفو على سمات الممدود قادرت من توفيق الله سيدة مريم والسيدة عاسية وما هو من الغريب من قسم الله له من الشرف بالقسمة وفيها صلى الله تفضل على حضور الجدال المعلوم من درجة هذا الفضل الذي خرج من حضرة الإحسان سورة
كاملة ظهرت في هيكل محمود فأثرت وجودها أكناف الوجود فدرجت كل العوالم بالتراث التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah satu waktu berjalan di sekitaran wilayah Mekah. Nabi Muhammad berjalan dengan para sahabat-sahabatnya. Lantas begitu sampai di tempat tujuan, Nabi Muhammad bilang kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwasannya tadi saat kita berjalan, di tengah perjalanan ada beberapa buah batu yang mana itu batu mengucapkan salam dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu yang namanya Mekah isinya batu, banyak batu luar biasa. Tapi Nabi Muhammad tidak lupa. Nabi Muhammad ingat batu yang mana yang mengucapkan salam, mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sekelas batu aja tidak disia-siakan oleh Nabi Muhammad. Sekelas batu saja dijawab salamnya oleh baginda Nabi Muhammad. Sekelas batu saja diterima salawatnya oleh baginda Nabi besar Muhammad. Lantas bagaimana dengan kita semua yang berkumpul di tempat ini dalam keadaan sengaja, dalam keadaan sadar, membasahkan lisan untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, untuk mengucapkan salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Ini mungkin ada orang yang nanya, Bib, emang apa keuntungan orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad? Atau apa keuntungan orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad? Apa keuntungan apabila Nabi Muhammad menjawab daripada salamnya kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih dengerin. Jelas gak nih? Jelas gak jelas? Simpang apa sih? Ulang kayak ngobrol. Hei. Ngobrol balik ini dicak tai kotok. Amin. Duitnya leungit. HP-nya rusak. Ulang ngobrol. Nih. Bukan kayak ngomong naon pohon ini jadi. Ulang ngobrol makana. Apa keuntungan kalau kita jawab ngucapin salam sama Nabi, terus Nabi Muhammad menjawab salamnya kita, apa keuntungannya? Kalau kita paham, kalau kita sadar, kalau kita ingat, yang namanya salam itu adalah doa, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Yang namanya salam adalah doa. Sebagaimana kita datang, Assalamualaikum, itu doa. Semoga Allah melimpahkan keselamatan untuk kalian semua. Dijawab, Waalaikumsalam. Begitu pula engkau, mudah-mudahan Allah melimpahkan keselamatan kepada kalian. Coba bayangin, yang namanya salam itu adalah doa. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, berarti orang tersebut sudah mendoakan keselamatan. Kalau dijawab itu salam, maka jawaban tersebut adalah doa keselamatan juga dari orang yang menjawab salam. Kumaha lamun seandainya urang ngucapkeun salam ka Kanjeng Nabi Muhammad, lamun ku Nabi Muhammad dijawab kata salam, berarti Nabi Muhammad sudah mendoakan keselamatan untuk kita semua. Sebagaimana kita baca, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Batu aja tadi ada yang ngucapin salam, dijawab sama Nabi Muhammad. Lantas bagaimana dengan semua yang hadir selaku umat baginda Nabi besar Muhammad, orang yang senantiasa memiliki iman dan kecintaan kepada Rasulullah? Maka yakin pasti salam yang tadi kita sampaikan dijawab oleh Nabi Muhammad. Kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka secara tidak langsung Nabi Muhammad menjawab salam kita. Berarti kita semua sudah mendapatkan doa keselamatan dari junjungan baginda Nabi besar Muhammad.
dia ayat guru-guru orang, ayat ulama, orang-orang soleh. Lamun orang minta doa ke beliau, kira-kira mustajab apa enggak? Mustajab, dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu. Kita punya orang tua, ayah ibu, ayah bapak, minta doa ke ibu, ku ibu didoakan, mustajab apa enggak? Bakal dikabul apa enggak? Bakal didengar sama Allah apa enggak? Ibu ngedoain kita, dikabul doanya. Guru-guru kita mendoakan kita, dikabul doanya. Lantas bagaimana bila yang mendoakan adalah junjungan baginda Nabi besar Muhammad, yang doanya mustahil tertolak? Nabi Muhammad nggak bakal tertolak doanya. Sebagaimana Allah katakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarhu. Bahwasanya Allah melimpahkan keriduan kepada Nabi Muhammad, memberikan apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad puas. Makanya kalau Nabi minta sama Allah, nggak bakal ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita sekarang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendoakan keselamatan kepada kita semua, yakin bakal diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya tadi khusyuk hadir. Kenapa? Karena doa di tempat seperti ini, doa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurunkan pandangannya. Allah sedang menurunkan perhatiannya. Siapa yang minta di tempat tersebut dengan keberkahan junjungan baginda Nabi besar Muhammad, maka tidak akan tertolak doa-doanya. Makanya minta sama Allah, ya Allah, keberkahan maulid pada malam hari ini, keberkahan berkumpul orang-orang saleh, para ulama, warasatul anbiya, berkumpul pada zuriyah, para habaib, anak cucu keturunan baginda Nabi SAW, berkumpul orang-orang saleh, bagian daripada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini kampung menjadi kampung yang penuh dengan aman, menjadi kampung yang nyaman, menjadi kampung yang tenang, menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan, menjadi kampung yang penuh dengan rahmat. Mudah-mudahan ini kampung Allah jauhkan dari segala mara bahaya, Allah jauhkan dari segala musibah, Allah jauhkan dari segala bala, Allah jauhkan dari segala bencana. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Maka dari itu kita lanjutkan pembacaan maulid, kita tabaruk saja. Kita langsung membaca daripada pasal yang kedua. Sambil sebelum kita baca maulid baginda sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita baca lagi sholawat. Ini masih pada semangat apa enggak? Benar? Serius? Balik mau? Awas lamun balik. Kalau acara beres lamun balik awas ya. Mau balik gimana? Ya sama-sama. Yang tadi udah gatel, ini syaratnya di Wita yang saya ngobrol, bener tuh. Urang beakeun, urang sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad bareng-bareng. Rahatil atyaru tasdo maulidi wa barikun ko mimmanin rahatil atyaru tasdo
Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Hadir akhir tersyukur Hayalil maulidi wa karim kunul yabdu bima'ani ahmadi Allah hadir Rutaslu li hayalil maulidi Allah wa barikun yabdu bima'ani ahmadi Allah wa barikun Dua bulan di kandungan wafat ayah, tahun gajah yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui harimah. 6 tahun wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh bareng-bareng semuanya sama-sama. Karena hadir Allah wa barikun nuri abdu wa barikun nuri abdu wa barikun nuri abdu layalil maulidi di dalam tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembara, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah Sang Rasul wa sallallahu alaihi. Inilah kisah yang penuh suka duka. penuh suka duka, penuh karena hadir
وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور من معاني أحمد بليالي المولد Dede umur ke-30 mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya Allah. Inilah kisah sang Rasul yang menyusul kisah sang Rasul yang menyusul Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu adalah salah satu tabi'in. Tabi'in itu adalah yang hidup setelah zaman para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Hasan Al-Basri ini adalah orang soleh, seorang aulia, orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri adalah salah seorang yang pernah berguru langsung kepada Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Hasan Al-Basri adalah orang soleh yang terkenal memiliki ketakwaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki khauf, rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ada seorang ibu yang mana sang ibu tersebut dia memiliki anak perempuan yang baru meninggal dunia. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Kalau mau keluar suara nanti giliran sholawatan keluarin suara yang kencang. Bisa apa enggak? Imam Hasan Al-Basri itu beliau dulu ada seorang ibu. Ini ibu dia punya anak perempuan yang baru meninggal dunia. Sampai akhirnya nih ibu dia merasa rindu, merasa kangen. Lantas dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, wahai Imam, ketahuilah bahwasanya aku memiliki seorang anak perempuan yang baru saja meninggal dunia. Wahai Imam, saat ini aku merasakan rindu ingin berjumpa dengannya. Wahai Imam, berikanlah sebuah amalan yang mana mudah-mudahan dengan amalan yang kau berikan Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan aku dengan anak perempuanku yang baru saja meninggal dunia. Lantas Imam Hasan Al-Basri beliau berikan amalan. Singkat cerita, beliau kasih itu amalan. Begitu dikasih ini amalan, pulang sang ibu. Begitu ibu pulang, dia mengamalkan,
apa yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Begitu mengamalkan, di tengah malam dia tertidur. Di dalam tidurnya ini sang ibu dia bermimpi. Di dalam mimpinya ini ibu dia sedang berada dalam perjalanan. Namun tercium bau yang sangat busuk, yang sangat bau, yang tidak pernah dia temukan. Bau busuk yang lebih bau daripada yang dia cium di dalam mimpinya. Sampai akhirnya sambil dia berjalan, dia mengikuti arah bau tersebut. Begitu dia berjalan sampai ternyata bau yang sangat busuk yang tercium itu bersumber dari satu tempat. Begitu dilihat ternyata adalah kuburan, ternyata adalah makam. Sampai akhirnya ini ibu dia menghampiri, dia lihat yang ada di dalam makam tersebut, ternyata terlihat anak perempuannya yang baru meninggal dunia sedang disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu menangis, bersedih melihat anaknya yang disiksa dan diazab oleh Allah sampai tercium bau yang sangat busuk. Akhirnya nggak lama ini ibu bangun, singkat cerita, ini ibu dia langsung bergegas lari kepada Imam Hasan Al-Basri. Lantas dia bercerita, wahai Imam, aku menyaksikan anakku sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Hasan Al-Basri yang mendengar cerita daripada sang ibu tersebut, dia langsung menangis karena memiliki rasa takwa yang sangat tinggi, memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah yang sangat tinggi. Lantas ini sang ibu diam, ini Imam Hasan Al-Basri dia menangis, merasakan takut, langsung pingsan pada saat itu juga, langsung pingsan. Begitu ini Imam Hasan Al-Basri dia pingsan, di dalam pingsannya ini Imam Hasan Al-Basri dia mimpi. Mimpinya kurang lebih sama tapi berbeda. Saat ini Imam Hasan Al-Basri dia pingsan, dia mimpi dia sedang berjalan di satu tempat, tercium wangi yang sangat wangi, yang tidak pernah dia temukan. Wangi tersebut yang tidak pernah dia cium, yang lebih wangi daripada wangi yang ada di dalam mimpi tersebut. Sampai akhirnya dia berjalan, ternyata perjalanannya sama, berakhir di suatu makam, berakhir di suatu kuburan. Begitu dihampiri oleh Imam Hasan Al-Basri, ternyata di dalam kuburan tersebut terlihat wanita dengan pakaian yang sangat indah, pakaian yang sangat mewah, layaknya pakaian penghuni surga. Kaget Imam Hasan Al-Basri, lantas dia bertanya, "Man anti? Siapa engkau wahai perempuan?" Lantas jawab perempuan tersebut, "Wahai Imam, ketahuilah bahwasanya aku adalah seorang anak dari seorang ibu yang tempoh hari datang kepadamu dan meminta sebuah amalan." Kaget Imam Hasan Al-Basri. Bukankah ibumu menyaksikan, menceritakan engkau ini sedang diazab oleh Allah, sedang disiksa oleh Allah? Lantas jawab perempuan tersebut, "Betul wahai Imam, kemarin aku disiksa oleh Allah, aku diazab oleh Allah. Walakin dzata yauman rajulan yamshi 'alal qubur wa yusalli wa yusallimu 'ala sayyidina Muhammad." Kemarin aku disiksa oleh Allah, aku diazab oleh Allah. Namun pada satu waktu ada seorang pemuda yang mana dia sedang berjalan di atas kuburanku. Begitu dia lewat kuburanku, dia berjalan di atas kuburanku. Ini pemuda dia membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Irfa'ul azab. Hanya karena ini pemuda yang lewat di atas makamnya sambil dia membaca satu salawat kepada Nabi Muhammad, maka saat itu juga berkah salawat, berkah junjungan Nabi Muhammad, aku yang tadinya disiksa oleh Allah, yang tadinya diazab oleh Allah, Allah angkat azab dan siksanya, digantikan dengan rahmat dan kasih sayangnya, hanya karena ada satu pemuda yang lewat di atas kuburannya membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa. Orang yang udah mati, orang cuma ngelewat doang sambil baca salawat, diangkat azabnya sama Allah. Berkah salawat yang dibaca oleh pemuda yang lewat. Lantas bagaimana dengan kita semua? Bukan hanya satu pemuda, bukan hanya dua pemuda, bukan hanya satu bapak-bapak, bukan hanya satu ibu-ibu, tapi berkumpul ratusan orang yang hadir di tempat ini membasahkan lisan bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, dari sekian banyak makhluk, dari sekian banyak hamba yang Allah ciptakan di alam dunia, di antaranya kita dipilih untuk bisa basah lisan kita memuji dan bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad.
Maka dari itu mudah-mudahan dengan berkah pembacaan salawat, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah hapuskan dosa-dosanya. Mudah-mudahan senantiasa kuburannya diterangkan dan dijadikan taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan anak keturunannya yang kumpul pada saat ini, orang tua kita terdahulu dapat merasakan nikmatnya, bisa berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka dari itu semangat untuk baca salawat. Kenapa? Karena salawat ini bukan hal yang main-main. Salawat ini bukan hal yang sepele. Bahkan dikatakan yang tadi malaikat penghitung hujan begitu banyaknya bisa dihitung. Tapi pahala untuk orang yang satu kali baca salawat, ini malaikat nggak sanggup untuk menghitung berapa jumlah pahala yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa baca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Siapa orang yang baca salawat sama Nabi Muhammad satu kali, maka Allah bakal kasih rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Allah kasih salawat kepada orang tersebut sebanyak 10 salawat. Pengertian Allah memberikan salawat kepada hambanya, lantas Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Orang yang salawat satu kali, maka Allah akan kasih 10 rahmat. Sedangkan Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang mana beliau menjelaskan, kalau seandainya ada seorang hamba yang mana dia mendapatkan satu rahmat dari Allah, maka sungguh satu rahmat itu akan lebih dari cukup untuk kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Cuma satu rahmat doang lebih dari cukup untuk kebahagiaannya. Lantas bagaimana dengan kita yang kumpul pada malam hari ini? Bukan hanya satu salawat yang kita baca, tapi tak terhitung dari awal hingga sekarang sampai akhir senantiasa basah lisan kita untuk membaca salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka jangan kita merasa ini adalah sesuatu hal yang kecil. Jangan kita merasa ini adalah sesuatu hal yang sepele, hadirin. Karena setiap salawat yang kita baca berupa rahmat yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita sayangi. Maka dari itu kita sama-sama untuk membaca pasal terakhir dan kita berdiri mahalul qiyam untuk mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فإن أبلغ عن وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطر الوجود الإلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا كشفت جناح هذا المسطور ليبلغ نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحكم حكمه على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان ينظر اعدادي امه انيسا لجنابها المسعود ومشاركه لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيده مريم وسيده اسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي كتب الله على وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزيد العظيم والسجود يا ربي